Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk belajar hari ini? Semangat, Bu. Oke, jadi ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi karena saya menggantikan pengajar yang sebelumnya, jadi saya harus memperkenalkan diri dulu nih. Jadi nama saya adalah Jihan Atika. Jadi bisa dipanggil Ibu Jihan. Oke. Tempat tanggal lahir Pekanbaru 21 Maret 1996. Terus instansi saya mengajar di LPK Kime di tempat adik-adik semua hari ini belajar. Oke. Nomor HP saya ini bisa dicatat. Mungkin nanti setelah pembelajaran kita ada yang masih bingung-bingung nih, kira-kira ada yang mau ditanyain, bisa langsung hubungi WA saya ya. Ini nomornya di sini. Oke. Lanjut, alamat email. Ini alamat emailnya juga perlu dicatat karena nanti setelah ini akan ada tugas yang akan dikirim melalui email. Karena kita go green, paperless ya. Oke, lanjut. Masih pada semangat? Semangat dong ya, walaupun udah siang tetap harus semangat. Jadi kalau saya bilang semangat pagi, jawabannya pagi, luar biasa. Oke, kita coba boleh? Boleh. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Tangan dulu kita. Jadi hari ini kira-kira siapa nih yang hadir? Hadir semua ya? Hadir, Bu. Oke, saya coba absen dulu. Rahma? Hadir, Bu. Rahma hadir. Anissa? Hadir, Bu. Hadir. Disha? Hadir, Bu. Wati? Hadir, Bu. Hadir. Oke, semuanya sudah hadir, sudah siap untuk melanjutkan pembelajaran. Oke, kita masuk dulu ke rules dan safety induction. Jadi selama pembelajaran dilarang merokok, dilarang tidur ya. Terus untuk HP boleh diaktifkan tapi sebaiknya di silent. Nanti kalau misalnya ada telepon penting boleh mengacungkan tangan untuk permisi untuk mengangkat telepon. Oke, kita dilarang membawa makanan dan Minuman. supaya lebih fokus nih. Jadi kalau ada makanan sama minuman nanti kalau aromanya menyengat, yang lain malah terganggu belajarnya ya kan? Oke, kita lanjut. Nih, di sini ada 3 contoh kulit. Kira-kira ini di sini apa ya? Kenapa ya kulitnya? Kulitnya berjerawat. Kulitnya berjerawat. Lalu kalau yang ini Berkomedo. berkomedo. Ini kulitnya Kulit kering. kering. Jadi dari 3 gambar ini kira-kira ada yang tahu nggak apa yang mau kita bahas hari ini? Permasalahan kulit, Bu. Permasalahan kulit. Oke, boleh. Permasalahan kulit. Jadi lebih concernnya kita lanjut nih. Judul kita hari ini adalah cara mengaplikasikan kosmetik pembersih pada kulit wajah dan leher sesuai dengan kondisi kulit. Jadi 3 di depan tadi itu adalah beberapa kondisi kulit yang umumnya rata-rata beberapa orang mengalami beberapa kondisi ya. Lanjut. Nah, materi kita ini kita ambil dari SKKMI dengan unit kompetensi kode unitnya S.96 KAC 00.012.1 yang judul unitnya adalah melakukan pembersihan kulit wajah sesuai kondisi secara manual ya. Elemen kompetensinya yaitu nomor 2 mengaplikasikan kosmetik pembersih dan penyegar. Kriteria unjuk kerja 2.2 kulit wajah dan leher diaplikasikan kosmetik pembersih sesuai kondisi kulit. Oke, lanjut. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta dapat menjelaskan cara mengaplikasikan kosmetik pembersih pada kulit wajah dan leher sesuai kondisi kulit. Oke, manfaatnya setelah mengikuti pelatihan diharapkan memberikan manfaat sehingga peserta mampu mengaplikasikan kosmetik pembersih pada kulit wajah dan leher sesuai kondisi kulitnya. Jadi itulah tujuan dan manfaat kita untuk mempelajari cara mengaplikasikan pembersih sesuai dengan kondisi kulit. Oke. Jadi yang namanya masuk ke masalah itu pasti ada penyebabnya. Jadi ini ada beberapa penyebab. Yang pertama, penyebab kondisi kulit berjerawat. Jadi hari ini kita fokuskan dulu untuk kondisi kulit yang berjerawat. Oke. 1. Tidak membersihkan wajah secara teratur. Jadi kalau kita tidak membersihkan wajah secara teratur, akan ada yang namanya penyumbatan kotoran pada lapisan kulit. Jadi minyak-minyak itu akan mengakibatkan kulit kita jadi berjerawat. Benar gak? Benar kan? Oke. Lanjut. Yang kedua, pola makan tidak seimbang. Jadi kalau kita
selalu sering makan yang namanya makanan yang terlalu berminyak, jadi kelenjar kulit kita juga merangsang minyaknya lebih banyak, jadi akan mengakibatkan jerawat. Selanjutnya adalah alergi kosmetik. Jadi ada yang kulitnya mungkin ramah, cocok untuk pakai kosmetik merek A, tapi kalau giliran Desi pakai kok malah jadi berjerawat ya, gitu kan? Ternyata itu adalah juga cocok. Oke. Lanjut, masalah kesehatan. Masalah kesehatan juga mempengaruhi penyebabnya timbulnya jerawat. Oke, selanjutnya adalah produksi minyak berlebih, sebum. Jadi kadang ada beberapa kulit yang kelenjar minyaknya itu berlebih, maka dia mengakibatkan jerawat untuk tumbuh dengan mudah di wajahnya. Oke, lanjut. Rambut kotor itu juga mempengaruhi ya. Yang nggak pakai hijab, kan ada beberapa nih dari kita yang tidak pakai hijab. Kadang ada yang suka pakai poni. Nah, kadang rambutnya tuh kotor, berminyak, terlalu sering menempel di wajah. Makanya kadang daerah dahinya lebih sering tumbuh jerawat daripada daerah wajah yang lain, karena mungkin rambutnya terlalu kotor. Makanya bisa menyebabkan jerawat. Selanjutnya adalah ketidakseimbangan hormon. Nah, apalagi nih kalau masalah hormon kan kita nih perempuan nih, ada yang namanya haid, halangan. Kalau udah mulai mau PMS nih, biasanya tuh tunggu satu, bener gak? Benar. Jadi itu adalah salah satu penyebab tumbuhnya jerawat. Oke, yang terakhir adalah stres berlebihan. Jadi kalau kita lagi banyak pikiran nih, mana tahu dikasih tugas banyak, pikirannya jadi banyak mikirin tugas. Makanya kadang-kadang kalau lagi kegiatannya lagi padat, pikirannya banyak, kadang tumbuh 1 jerawat, 2 jerawat. Itulah penyebabnya kulit kita bisa tumbuh jerawat. Oke, lanjut ya, di sini mengerti? Oke, lanjut. Nah, kalau ada penyebab berarti kita harus tahu cara mengatasinya. Yang pertama, membersihkan wajah secara rutin. Jadi untuk yang tadinya malas harus lebih rutin lagi membersihkan wajahnya supaya tidak ada kotoran atau minyak-minyak yang bertumpuk di wajah, tidak menyebabkan jerawat. Yang kedua, pilih pembersih wajah sesuai dengan jenis kulit. Jadi kalau tidak sesuai, misalnya nih masalah kulit kita berjerawat tapi kita pakainya yang untuk kulit kering. Nah, kalau untuk kulit kering kan berarti fokusnya supaya wajahnya lebih lembab nih. Nah, sementara wajah kita nih berjerawat. Kalau kita pakaikan yang untuk kulit kering, otomatis kelenjar minyaknya akan semakin terangsang. Jadi dia makin berjerawat. Nah, itu makanya harus memilih yang sesuai dengan jenis kulit kita. Oke, lanjut. Sebaiknya jangan gunakan scrub atau peeling wajah di saat wajah sedang berjerawat. Karena kalau kita melakukan peeling, itu jerawat yang sedang aktif dia akan semakin terangsang untuk semakin tumbuh lebih banyak. Apalagi kalau muka berjerawat kan kadang kalau dipeeling itu kan berarti kita mengangkat kan. Nah, kadang jerawat-jerawat yang masih aktif itu ikut terangkat, jadi dia menyebar virusnya ke kulit-kulit yang lain. Jadi ntar tumbuh satu lagi. Itu sebaiknya dihindari untuk menggunakan peeling. Oke, ubah pola makan menjadi lebih sehat. Jadi kalau pengen kulitnya menjadi dari berminyak menjadi normal, kita harus makan makanan yang sehat, minum air putih yang cukup, gitu ya. Kurangi makanan yang berminyak. Oke, lanjut. Kelola stres dengan baik. Jadi kalau udah mulai pusing, udah mulai stres, healing. Entah kita pergi nongkrong atau pergi pokoknya refreshing supaya tidak terlalu stres. Oke. Mengerti di sini? Mengerti, Bu. Oke. Lanjut. Yang terakhir, rutin menjalankan olahraga. Nah, olahraga itu kenapa penting? Bagus untuk kesehatan. Nah, bagus untuk kesehatan. Ternyata untuk kulit pun olahraga itu juga penting. Jadi harus rutin olahraga ya, minimal kalau males jogging seminggu sekali. Iya. Kan CFD udah mulai ini Iya. bisa tuh pagi-pagi bangun, minggu pagi produktif. Jadi bisa CFD dulu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada tadi kita udah membahas penyebab dan masalahnya. Nah, di sini ada beberapa jenis susu pembersih. Yang pertama adalah untuk kulit berminyak dan berjerawat. Kira-kira ada yang tahu nggak ini susu pembersihnya untuk kulit berminyak dan jerawat itu apa? Milk cleanser lemon. Milk cleanser lemon. Terus ya lemon. Jadi untuk kulit yang berminyak dan berjerawat
disarankan untuk memakai susu pembersih yang mengandung lemon. Karena lemon itu mampu untuk mengontrol minyak berlebih. Oke, lanjut. Yang kedua, kulit berminyak dan bernoda hitam. Noda hitam tau ya, flek-flek itu. Nah, untuk wajah yang berminyak tapi memiliki noda hitam, sebaiknya menggunakan yang cucumber atau timun. Jadi kalau bisa di rumah nih, orang tuanya kulitnya kelihatannya kan biasanya kalau flek-flek ini kan kebanyakan yang umurnya sudah lanjut ya. Kita tengok, oh ternyata kulitnya berminyak dan ada fleknya nih. Nah, kita sarankan untuk memakai yang timun atau cucumber. Oke, lanjut selanjutnya untuk kulit kering. Untuk kulit kering kita menggunakan yang mengandung spirulina. Karena spirulina itu membantu untuk kelenjar minyak kita lebih bekerja dan agar kulit kita lebih lembab. Oke, lanjut. Untuk kulit berminyak saja. Jadi kan tadi ada kulit berminyak dan berjerawat, kulit berminyak dan bernoda hitam. Nah, ini untuk kulit berminyak aja. Tapi jarang ya orang yang punya kulit berminyak aja. Biasanya kalau udah berminyak pasti berjerawat. Nah, ini menggunakan yang varian green tea yang mengandung green tea atau tea tree, karena tea tree juga bisa membantu mengontrol minyak berlebih pada wajah. Tea tree ya. Terus yang terakhir untuk kulit normal. Nah, kalau kita kulit normal, jangan sementang-mentang kulit kita normal kita abai ini untuk membersihkan wajah kita, itu juga tetap harus dibersihkan menggunakan yang bengkoang. Karena bengkoang ini kan dia bisa lebih mengontrol untuk permasalahan kulit yang normal. Normal kan biasanya pori-porinya kecil, terus kulitnya lembab, gitu ya. Kalau yang berminyak, pori-porinya kulitnya besar dan terlihat. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Paham? Ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini jadi tadi kita udah mempelajari penyebabnya, cara mengatasinya, dan beberapa jenis kosmetiknya. Nah, jadi kita nih saya jelaskan dulu ya. Yang harus disiapkan itu adalah cawan putih. Cawan. Jadi cawan ini nanti kita gunakan untuk meletakkan si susu pembersihnya di atas cawan ini. Nah, jadi setelah kita mempersiapkan cawannya, ini wajah kita atau wajah model nih ya. Jadi supaya lebih teratur, kalau kita ya namanya kita belajar, berarti harus lebih baik dari yang orang yang tidak mempelajari tentang ini. Jadi kalau orang-orang kan biasanya kalau membersihkan wajah ya udah sembarang tinggal letak terus diobok-obok, itu kan kurang baik. Nah, jadi kalau untuk pengaplikasiannya itu susu pembersihnya diletakkan di atas cawan. Lalu setelah letakkan atas cawan baru kita letakkan susu pembersihnya di 5 titik. Yang pertama di atas dahi, lalu pipi kiri, pipi kanan, di hidung dan di dagu. Setelah susu pembersihnya kita letakkan, baru kita mulai mengusap dari bawah ke atas dengan usapan lembut, yaitu mengelus. Oke, gitu ya. Oke, untuk supaya lebih jelas, saya coba demonstrasikan ya langkah-langkah yang tadi. Jadi pertama itu kita siapkan tadi cawan putih. Nah, susu pembersihnya kita tuangkan secukupnya di atas cawan. Setelah kita letakkan di atas cawan, kita lanjut mengoleskan susu pembersihnya nih. Ya, nih kita oleskan di 1 titik. Terus titik kedua, nih titik ketiga di pipi. Yang keempat di hidung dan yang terakhir di dagu. Setelah rata, setelah kita berikan, baru kita dari bawah ke atas kita ratakan nih. Kita bersihkan nih hidungnya, nih dahinya ya, kita aplikasikan nih. Tuh ya, yang tuh kita aplikasikan. Jadi dengan gerakan diusap-usap nih bagian hidung, bagian cupingnya nih, tuh kita usap-usap. Setelah diusap, rasanya sudah cukup bersih, baru kita akan menggunakan kapas. Nah, kita angkat nih, tetap mengangkatnya ke arah atas supaya nanti kulitnya tidak keriput, tidak kendor. Jadi kita harus membersihkannya ke arah atas tuh. Ya.
simple kan sebenarnya untuk membersihkan wajah menggunakan susu pembersih. Nih dipastikan lagi untuk dia tetap nanti nih sisa-sisa kosmetiknya dibersihkan semua. Oke? Nih. Tuh kan kalau sudah dibersihkan kulitnya jadi lebih bersih, minyaknya berkurang. Oke, saya sudah menjelaskan langkah-langkah dan sudah mendemonstrasikan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada Bu, saya Bu. Silakan Nisha, apa yang mau ditanyakan? Kenapa susu pembersih harus diletakkan pada cawan? Kenapa susu pembersihnya harus diletakkan pada cawan? Kenapa nggak di tangan aja gitu ya? Iya. Kenapa harus di cawan? Karena begini, yang namanya tangan kita, apalagi nih telapak tangan nih, kan kita tadi udah pegang ini, pegang itu, kan kumannya menempel di tangan. Jadi kita harus menjaga sanitasi dan hygiene. Jadi supaya lebih bersih, maka kita letakkan di atas cawan, ya. Gimana? Kira-kira cukup mengerti? Cukup Bu. Paham? Paham. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, udah paham semua ya? Udah ngerti semua? Nggak susah kan? Nggak sulit kan? Enggak. Kita lanjut. Karena semua sudah mengerti dan sudah paham, jadi kita simpulkan. Nah, kesimpulannya setiap manusia memiliki kondisi kulit yang berbeda-beda. Maka dari itu, kosmetik yang digunakan pun harus disesuaikan agar tidak menimbulkan masalah baru pada wajah. Oke. Terus langkah-langkah dalam mengaplikasikan kosmetik pembersih ada 3 langkah. Yang pertama, susu pembersih diletakkan pada cawan. Yang kedua, mengaplikasikan krim pembersih pada 5 titik wajah. Dahi, pipi kanan, hidung, dan dagu. Oke, lanjut yang terakhir adalah ratakan krim pembersih pada seluruh area wajah dengan gerakan mengusap. Oke, paham? Paham Bu. Oke, karena sudah paham, saya ingin melemparkan pertanyaan. Siapa nih yang bisa jawab? Oke, pertanyaan pertama. Sebutkan kosmetik pembersih apa yang cocok untuk kulit berjerawat. Rahma Bu. Oke, Rahma silahkan. Susu pembersih lemon. Lemon. Oke, Rahma, jawabannya sudah baik, sudah bagus. Jadi untuk kulit berjerawat tadi kita menggunakan yang lemon. Nah, ada juga tadi yang untuk cucumber untuk berjerawat yang dan bernoda hitam. Green tea tadi juga untuk kulit berminyak. Oke, lanjut. Yang kedua pertanyaannya adalah sebutkan ada berapa titik bagian saat mengaplikasikan kosmetik pembersih. Siapa yang bisa jawab? Nisa. Oke, Nisa silakan. Ada 5 titik, yaitu di dahi, pipi kanan, pipi kiri, hidung, baru mulut. Nah, pinter. Nisa udah ngerti, udah paham, jawabannya udah tepat banget. Nah, itu berarti ada 5 titik. Oke. Nah, karena semua sudah paham, kita lanjut ke evaluasi. Nah, ini ada lembar soal yang harus dijawab. Jangan lupa menuliskan namanya ya. Nah, ini di dalam waktu 3 menit. Oke, silahkan dikerjakan. Udah selesai semua? Sudah. Oke, boleh dikumpulkan. Oke. Nah, dari yang saya lihat jawabannya udah mulai benar semua nih, udah jago-jago. Jadi untuk berarti kalau jawabannya juga udah benar, berarti pemahaman materinya juga udah paham. Oke. Kita lanjut. Nih. Kita ada tugas tambahan. Buatlah rangkuman dari berbagai sumber mengenai kosmetik pembersih wajah. Tugas dibuat dalam soft copy. Kumpulkan paling lambat jam 22.00 atau jam 10 malam Kamis tanggal 4 Oktober. Dikirim ke email jihan@5@gmail.com. Paham ya untuk tugasnya? Paham, Oke. Bu. Lanjut, karena sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelasnya kita rapikan lagi, kertas-kertas yang berserak semua dirapikan lagi ya. Iya, Bu. Oke. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.